Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan tentang vektor. Di sini ada 3 buah vektor, jadi dari soal perhatikan gambar berikut. Resultan ketiga vektor pada gambar di atas adalah, jadi kalau kita lihat yang pertama, kita urai dulu masing-masing vektor. Yang F1 ini kita uraikan terhadap sumbu X, ini kita sebut sebagai F1 terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y kita uraikan juga, ini kita sebut sebagai F1 terhadap sumbu Y. Sedangkan F3 ini kalau kita uraikan terhadap sumbu X kita sebut sebagai F3X terhadap sumbu Y, ini adalah F3Y. Jadi cara mengerjakannya kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. F2 ini telah berimpit dengan sumbu Y, jadi dia hanya ada terhadap sumbu Y, tidak ada terhadap sumbu X. Kemudian jika dia ke kanan kita ambil positif, ke kiri kita ambil negatif, ke atas positif dan ke bawah kita buatkan dia negatif. Oke, kita mulai dari F1X. F1X ini sama dengan di samping sudut, depan sudut itu adalah yang tegak, berarti F1Y. Yang ini adalah di samping sudut, karena dia di samping sudut kita gunakan cos. Hasilnya adalah F1 cos 30. Kita masukkan nilainya. F1 itu sama dengan 12 cos 30 setengah akar 3. Hasilnya sama dengan 6 akar 3. Kemudian kita lihat untuk sumbu X yang ada tinggal F3. Kita masukkan di sini F3X. Arahnya ke kiri langsung kita tulis negatif. F3 arah sudut menghadap ke arah horizontal atau yang mendatar, di mana F3X ini juga mendatar, sehingga yang ini di depan kita gunakan sinus. F3 sinus 60. Hasilnya sama dengan, kalau kita masukkan F3 itu tadi nilainya 8. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya min 4 akar 3. Ini tinggal kita carikan jumlah gaya terhadap sumbu X. Kita jumlahkan. Kita katakan ini adalah sigma F terhadap sumbu X. Hasilnya adalah 6 akar 3 ditambah min 4 akar 3. Ini 2 akar 3. Kita telah peroleh jumlah gaya terhadap sumbu X. Sekarang terhadap sumbu Y. Yang pertama kita cari F1Y, arahnya ke atas positif. Di sini F1 terhadap mendatar atau terhadap sumbu X cos, otomatis di sini kita buatkan dia adalah sin. F1 sin 30 sama dengan 12 dikali sin 30 setengah sama dengan 6. Berikutnya kita lihat untuk F2. F2 ini arahnya ke bawah. Dia sudah langsung ya, karena dia sudah berimpit di sini. Kita tuliskan langsung min 10 karena ke bawah. Kita tulis min 10. Di sini min 10. Berikutnya F3Y. F3Y arahnya ke bawah juga, kita buat min. Ini negatif. F3 di atas sudah sin, maka di sini cos 60 sama dengan cos 60 itu adalah setengah. F3-nya tadi sama dengan 8. Kita buat min 8 dikali dengan setengah. Ini sama dengan min 4. Kita jumlahkan. Jumlah gaya terhadap sumbu Y sama dengan, ini kalau kita jumlahkan, 6 dikurang 10. Hasilnya adalah min 4. Min 4 hasilnya min 8. Maka resultan ketiga vektor itu adalah akar daripada, kita masukkan, jumlah gaya terhadap sumbu X kuadrat ditambah jumlah gaya terhadap sumbu Y kuadrat.
Ini sama dengan kita masukkan akar dari 2 akar 3 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Sama dengan kita buat di bawah akar dari 2 akar 3, 2 kuadrat 4 akar 3, ini kuadrat jadi 3, hasilnya adalah 12 ditambah min 8 kuadrat adalah 64, sama dengan akar dari 12 ditambah 64 adalah 76. Kita perhatikan di sini jawabannya adalah yang B. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.